Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di jalan Islam. Allah Subhanahu wa taala adalah wujud yang maha kaya. Kaya yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah tidak membutuhkan apapun. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa-apa lagi, lantas mengapa manusia diciptakan dan hidup di dunia? Lalu apa tujuan dari penciptaannya tersebut? Jika ditelaah, ada beberapa ayat yang sebenarnya memiliki indikasi tentang maksud dan tujuan penciptaan manusia. Indikasi tersebut ada dalam ungkapan seperti al-ibadah, al-khilafah atau khalifah, dan al-amanah. 3 ungkapan kata tersebut tertuang di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dalam tafsir Al-Maroghi karya Ahmad Mustafa Al-Maroghi disebutkan bahwa kata ibadah beserta derivasi darinya dalam Al-Quran terulang sebanyak 275 kali. Ada 2 ayat yang paling relevan untuk menjawab 2 pertanyaan di atas, yaitu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Ayat ini berisi ajakan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat sebelumnya dalam surat ini mengisahkan tentang beberapa kelompok manusia, yakni kelompok orang-orang kafir yang menolak hidayah. Selain itu, ada pula kisah kelompok orang-orang munafik yang masih dalam keadaan ragu-ragu. Ayat ini mengajak manusia untuk memeluk agama tauhid, yakni dengan menghambakan diri hanya kepada Allah saja, Tuhan satu-satunya, dan tunduk serta mengikhlaskan diri hanya kepadanya. Kemudian mereka pun diingatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang telah menciptakannya. Allah SWT juga yang mengatur urusan dengan sunnahnya, serta menganugerahi mereka hidayah dan jalan untuk bertakorup kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada yang layak dan pantas untuk disembah selain Allah. Sebab menyekutukannya dengan yang lain hanya akan mendatangkan azab dan kehancuran. Dialah Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Masih dalam tafsir Al-Maroghi dijelaskan pula bahwa penghambaan diri kepadanya dan ini serta sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan bisa menghantarkan mereka kepada takwa. Takwa merupakan tingkatan atau suatu derajat di mana seseorang bisa merasakan kehadiran Allah dalam dirinya dan dia juga mempunyai kesadaran ketuhanan yang telah matang. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam tafsir Al-Maroghi dijelaskan bahwa ayat ke-56 dalam surat Ad-Dariyat menjelaskan tentang tujuan hakiki dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Pada ayat sebelumnya dikisahkan tentang pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menuding bahwa Muhammad adalah tukang sihir dan tuduhan-tuduhan lainnya. Sebenarnya hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru,
Sebab umat-umat sebelumnya pun melakukan perbuatan yang sama saat menolak para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun oleh Allah diajak untuk berpaling dari mereka, dan hendaklah ia senantiasa berzikir, sebab itulah hal yang bisa mendatangkan manfaat bagi kaum yang beriman. Kandungan dua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmah atau pelajaran. Maksud dan tujuan tersebut hakikatnya adalah demi kesempurnaan makhluk, bukan bagi kesempurnaan zatnya, yaitu zatnya Allah. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Selain itu, Allah SWT juga ingin menyampaikan pada semua makhluknya akan kesempurnaannya tanpa manfaat baginya, sehingga tidak menjadikan perbuatan Allah, yakni penciptaan manusia itu sia-sia. Semoga tujuan penciptaan manusia yang diambil dari dua ayat di atas dan telah dipaparkan melalui tafsir Al-Maroghi bisa membuat kita semakin optimis untuk mengarungi kehidupan dunia agar bisa selamat sampai ke kampung akhirat. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam. Memasuki bulan ini ada sebuah doa yang sangat populer kerap dilantunkan setiap muslim. Doa tersebut adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Doa ini memiliki makna dan keutamaan permohonan kepada Allah agar diberikan keberkahan umur sepanjang bulan Rajab dan Sya'ban dan dipanjangkan hingga sampai di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.